Kerajaan Indraprahasta merupakan kerajaan yang terletak di daerah sekitar Cirebon Girang atau Cirebon Selatan, sekarang Kabupaten Cirebon. Kerajaan ini didirikan sejak tahun 285 Tarikh Saka atau tahun 363 Masehi oleh Maharesi Sentanu. Maharesi ini merupakan pengungsi yang berasal dari lembah Sungai Gangga India, yang terusir akibat peperangan negerinya melawan kerajaan Samudragupta Maurya. Sebelum tiba di barat Jawa, Maharsi Sentanu sempat singgah di Benggala dan Sri Lanka. Kemudian ketika menginjakan kakinya di daerah Cirebon, yang saat itu merupakan wilayah kekuasaan Salakanagara, beliau diizinkan oleh Dewa Warman VIII saudaranya yang menjabat sebagai Raja Salakanagara, untuk mendirikan sebuah desa di lereng Gunung Ciremai yang diberi nama Hindu, yaitu Gunung Indrakila. Dari pemukiman itulah akhirnya berkembang menjadi kerajaan yang diberi nama Indraprahasta. Untuk mengenang tanah asalnya, Maharesi Sentanu menamai Sungai Cirebon yang mengalir di wilayah itu dengan sebutan Sungai Gangga. Bagian alur sungai tersebut diperlebar dan diperdalam sehingga menyerupai danau. Nama Sungai Gangga di Cirebon ini merupakan reduplikasi dari Sungai Gangga yang berada di India. Karena nilai kesucian dari Sungai Gangga di India, maka Sungai Gangga yang berada di Indraprahasta pun dianggap suci oleh penganut agama Hindu di Pulau Jawa. Bahkan raja-raja di sekitar Indraprahasta kerap melakukan upacara mandi suci di sungai ini. Dengan demikian, Indraprahasta saat itu menjadi pusat kegiatan agama Hindu di barat Jawa. Meskipun hanya merupakan kerajaan daerah, namun kerajaan ini cukup terpandang dikarenakan raja-rajanya yang berkuasa memiliki hubungan kekerabatan dan persahabatan dengan raja-raja yang berkuasa di kerajaan besar saat itu, yaitu Salakanagara dan Tarumanagara. Adapun raja-raja atau para penguasa yang memerintah di kerajaan Indraprahasta, yaitu Maharesi Sentanu adalah Raja Indraprahasta ke-1 yang bergelar Prabursi Indraswara Salakakertabuana. Berkuasa sejak tahun 285 sampai 320 Saka atau antara tahun 363 sampai 389 Masehi, selama 15 tahun. Berlokasi di lereng Gunung Ciremai atau Gunung Indrakila berasal dari daerah Gangga India. Maharesi Sentanu menikah dengan Dewi Indari putri ketiga dari Prabu Dharmawirya, Dewa Warman atau Dewa Warman VIII dan Rani Spatikarnawa Warmandewi, Raja Salakanagara terakhir antara tahun 270 sampai 285 Saka atau antara 348 sampai 363 Masehi. Dari pernikahannya Maharesi Sentanu dengan Dewi Indari mempunyai anak yaitu Jaya Satyanagara. Jaya Satyanagara adalah Raja Indraprahasta kedua. Berkuasa mulai tahun 320 sampai 343 Saka, atau antara tahun 398 sampai 421 Masehi, selama 23 tahun. Ia adalah putra sulung dari pasangan Maharesi Sentanu dan Dewi Indari. Di masa kekuasaan Jaya Satyanagara, tepatnya pada tahun 399 Masehi, kerajaan Indraprahasta ditundukkan oleh Purnawarman, Raja Tarumanagara ketiga, dan akhirnya menjadi kerajaan bawahan dari Tarumanagara. Permaisuri Jaya Satyanagara bernama Ratna Manik Putri Wisnubumi, Raja Kerajaan Malabar. Dari pernikahan dengan Ratna Manik, mereka dikaruniai anak yang bernama Wiryabanyu. Prabu Wiryabanyu adalah Raja Indraprahasta ketiga. Berkuasa mulai tahun 343 sampai 366 Saka, atau antara tahun 421 sampai 444 Masehi, selama 23 tahun. Kekuasaan Prabu Wiryabanyu sejaman dengan kekuasaan Wisnuwarman di kerajaan Tarumanagara. Dalam masa kekuasaannya, Prabu Wiryabanyu dibantu oleh beberapa bawahan yang setia, antara lain, Menteri Tanda dipegang oleh Tunggul Wesi, Menteri Tua dipegang oleh Jayadewa, Menteri Muda dipegang oleh Wisakni, Utusan Kerajaan atau Pranala Kerajaan dipegang oleh adiknya yang bernama Prabu Selalingganagara, Kepala Urusan Istana dipegang oleh Tapak Batara, Panglima Pasukan dipegang oleh Raga Belawa, Panglima Pasukan Laut dipegang oleh Limbur Sakti dan Panglima Darat dipegang oleh Tambak Kiri. Di samping sebagai kerajaan bawahan Tarumanagara yang setia, Wiryabanyu merupakan sahabat dari Wisnuwarman, Raja Tarumanagara keempat antara tahun 434 sampai 455 Masehi. Karena itu,
Indraprahasta selalu siap setiap saat memberikan bantuan kepada Tarumanagara bila diperlukan. Salah satu contoh dari bentuk pengabdiannya ini terlihat ketika tahun 437 Masehi, di Tarumanagara terjadi pemberontakan Cakrawarman adik Raja Purnawarman yang memberontak karena menginginkan tahta Tarumanagara yang saat itu telah dipegang oleh Wisnuwarman putra Purnawarman keponakan Cakrawarman. Wisnuwarman meminta bantuan dari kerajaan Indraprahasta yang memiliki pasukan perang sangat tangguh untuk menyerbu Cakrawarman yang melarikan diri ke wilayah Girinata. Kini Girinata diperkirakan terletak di wilayah Palimanan Cirebon dan saat itu merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Indraprahasta. Pasukan kerajaan Indraprahasta berangkat ke Girinata dengan menggunakan barisan pedati dan perahu sebagai pengangkut pasukan. Dengan kekuatan penuh, pasukan yang dipimpin langsung oleh Prabu Wiryabanyu dan dibantu Panglima Sang Raga Belawa serta Panglima Pasukan Laut Sang Limbur Sakti, berhasil menggempur dan menghabisi komplotan Cakrawarman hingga tuntas. Keberhasilan ini tak lepas dari strategi perang yang hebat dari Prabu Wiryabanyu dan jumlah pasukan tambahan yang datang dari 6 kerajaan bawahan Tarumanagara lainnya, serta bantuan moral dari Pendeta Wisnu yang bernama Brahmanaresi Samhitaka, penanggung jawab pertapaan di Sungai Gangga Indraprahasta Cirebon. Melalui jasanya ini, para petinggi Indraprahasta kemudian diangkat oleh Wisnuwarman sebagai pengganti jabatan para panglima tinggi Tarumanagara yang selama ini memihak pada sang pemberontak Cakrawarman. Wiryabanyu memiliki permaisuri yang bernama Nilem Sari dari kerajaan Manukrawa. Dari pernikahannya itu, Prabu Wiryabanyu memperoleh anak yang bernama Sukalawati dan Warna Dewaji. Sukalawati diperisteri oleh Wisnuwarman putranya Purnawarman Raja Tarumanagara. Kelak dari pernikahan ini lahirlah Raja Tarumanagara selanjutnya yang bernama Indrawarman. Sedangkan Warna Dewaji menjadi penerus tahta Indraprahasta. Prabu Warna Dewaji adalah Raja Indraprahasta keempat. Berkuasa mulai tahun 366 sampai 393 Saka, atau antara tahun 444 sampai 471 Masehi, selama 27 tahun. Ia memiliki putra yang bernama Raksahariwangsa, yang meneruskan kepemimpinannya. Prabu Raksahariwangsa adalah Raja Indraprahasta kelima. Berkuasa mulai tahun 393 sampai 429 Saka, atau antara tahun 471 sampai 507 Masehi, selama 36 tahun. Ia berprameswarikan putri yang berasal dari Sanggarung. Dari pernikahannya beliau memiliki putri yang bernama Rasmi yang ditikah oleh Tirtamangga putra kedua Raja Kerajaan Agrabintapura. Karena itulah, penerus tahta Indraprahasta selanjutnya Tirtamangga. Prabu Tirtamangga adalah Raja Indraprahasta ke-6. Berkuasa mulai tahun 429 sampai 448 Saka, atau antara tahun 507 sampai 526 Masehi, selama 19 tahun. Beliau merupakan suami dari Dewi Rasmi putri Prabu Raksahariwangsa. Dari pernikahannya itu, mereka dikaruniai 2 orang putra yang bernama Astadewa dan Jayagranagara. Prabu Astadewa adalah Raja Indraprahasta ke-7. Berkuasa mulai tahun 448 sampai 462 Saka, atau antara tahun 526 sampai 540 Masehi, selama 14 tahun. Ia merupakan putra sulung dari Tirtamangga. Dari pernikahannya, beliau memiliki putra yang bernama Padmayasa. Ketika wafat, tahtanya jatuh pada tangan adiknya yaitu Jayagranagara, karena Padmayasa belum cukup umur. Prabu Jayagranagara adalah Raja Indraprahasta ke-8. Berkuasa mulai tahun 462 sampai 468 Saka, atau antara tahun 540 sampai 546 Masehi, selama 6 tahun. Ia adalah anak kedua dari Prabu Tirtamangga dan Dewi Rasmi. Ketika Padmayasa telah cukup umur, maka tahtanya kembali diserahkan pada keponakannya Padmayasa. Prabu Padmayasa adalah Raja Indraprahasta ke-9. Berkuasa mulai tahun 468 sampai 512 Saka, atau antara tahun 546 sampai 590 Masehi, selama 44 tahun. Ia memiliki anak yang bernama Andabuana yang menggantikannya. Prabu Andabuana adalah Raja Indraprahasta ke-10.
Berkuasa mulai tahun 512 sampai 558 Saka, atau antara tahun 590 sampai 636 Masehi, selama 46 tahun. Ia memiliki putra yang bernama Wisnumurti. Prabu Wisnumurti adalah Raja Indraprahasta ke-11. Berkuasa mulai tahun 558 sampai 583 Saka, atau antara tahun 636 sampai 661 Masehi, selama 25 tahun. Raja ini memiliki putri yang bernama Ganggasari, kemudian putrinya ini diperisteri oleh Linggawarman Raja Tarumanagara terakhir. Dari pernikahan putrinya tersebut, maka selanjutnya akan menurunkan keturunan raja-raja pada dua kerajaan besar di Nusantara, yaitu Kerajaan Sunda dan Sriwijaya. Sedangkan anaknya yang kedua bernama Tunggul Nagara, yang kemudian meneruskan tahta Indraprahasta. Prabu Tunggul Nagara adalah Raja Indraprahasta ke-12. Berkuasa mulai tahun 583 sampai 629 Saka, atau antara tahun 661 sampai 707 Masehi, selama 46 tahun. Ia memiliki putra yang bernama Padmahari Wangsa. Prabu Resi Guru Padmahari Wangsa adalah Raja Indraprahasta ke-13. Berkuasa mulai tahun 629 sampai 641 Saka, atau antara tahun 707 sampai 719 Masehi, selama 12 tahun. Di saat ia berkuasa, kekuasaan Kerajaan Tarumanagara telah dibagi dua kepada Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh di mana Sungai Citarum sebagai batasnya. Dengan demikian Kerajaan Indraprahasta yang awalnya merupakan kerajaan bawahan Tarumanagara otomatis menjadi bawahan Kerajaan Galuh, karena lokasi Indraprahasta berada di sebelah timur Citarum. Prabu Resi Guru Padmahari Wangsa menjadi bagian sejarah dalam perebutan kekuasaan di Kerajaan Galuh. Raja Indraprahasta ini termasuk pada salah satu tokoh yang mendukung Prabu Purbasora Raja Galuh Pakuan ketika melakukan kudeta terhadap Bratasenawa. Karena Resi Padmahari Wangsa memiliki 3 orang anak, yaitu Citrakirana yang diperisteri oleh Prabu Purbasora Raja Galuh keempat putra Maharesi Sempakwaja dari Kemandalaan Gunung Galunggung, Wiratara penerus tahta Kerajaan Indraprahasta dan Gangga Kirana kemudian menjadi Adipati Kulasa Raja Kerajaan Wonogiri. Prabu Wiratara adalah Raja Indraprahasta ke-14. Berkuasa mulai tahun 641 sampai 645 Saka, atau antara tahun 719 sampai 723 Masehi, selama 4 tahun. Wiratara dinobatkan menjadi Raja Indraprahasta ke-14, karena kakak sulungnya Citrakirana telah diperisteri oleh Purbasora Raja Kerajaan Galuh Pakuan keempat antara tahun 716 sampai 723, yang mempunyai anak, Wijaya Kusuma, Wiradi Kusuma dan Dewi Komalasari, yang mana kelak cucu cicitnya Prabu Purbasora yaitu Prabu Permana di Kusuma pada tahun 724 sampai 725 Masehi Raja Kerajaan Galuh Pakuan ke-6 dan Prabu Ciung Wanara atau Sang Manarah pada tahun 739 sampai 783 Masehi Raja Kerajaan Galuh Pakuan ke-8 serta Prabu Aji Putih mendirikan Kerajaan Tembong Agung di Sumedang yang dimulai pada tahun 756 Masehi. Adanya hubungan kekerabatan keluarga antara Kerajaan Indraprahasta dengan Kerajaan Galuh Pakuan, pada saat terjadinya kudeta yang dilakukan Prabu Purbasora kepada Bratasenawa atau Sang Sena Raja Galuh Pakuan ketiga yang berkuasa antara tahun 709 sampai 716 Masehi, akhirnya berdampak buruk bagi Kerajaan Indraprahasta. Prabu Wiratara yang saat terjadinya kudeta bertindak sebagai salah satu senapati pembela Prabu Purbasora akhirnya harus berhadapan dengan pasukan Sanjaya, anak Bratasenawa yang telah berhasil merebut kembali Kerajaan Galuh dari Prabu Purbasora Raja Galuh keempat yang berkuasa antara tahun 716 sampai 723 Masehi. Kemudian Kerajaan Indraprahasta hancur diluluh-lantahkan oleh Sanjaya atau Rakean Jamli yang saat itu juga telah menjadi Raja Kerajaan Sunda kelima antara tahun 723 sampai 732 Masehi. Prabu Wiratara selaku Raja Indraprahasta terakhir yang diserbu pasukan Sanjaya dari Kerajaan Sunda pada tahun 723 Masehi tewas dalam pertempuran tersebut. Akhirnya di masa kekuasaan Wiratara,
kerajaan Indraprahasta hancur di mana keraton dan seluruh pembesar kerajaan beserta penduduknya luluh lantah seakan-akan di wilayah tersebut tidak pernah ada kerajaan yang pernah berdiri. Bekas kawasan kerajaan Indraprahasta kemudian oleh Sanjaya diberikan kepada Adipati Kulasa antara tahun 645 sampai 649 Saka, atau antara tahun 723 sampai 727 Masehi, selama 4 tahun. Lalu bekas kawasan Indraprahasta digabungkan dengan Wanagiri oleh Adipati Kulasa sebagai negara baru bawahan Galuh. Adipati Kulasa yang menjadi Ratu Indraprahasta, dan mempunyai anak Raksadewa. Ikuti channel Info Sejarah dan Budaya selanjutnya yang akan menyajikan video rangkuman sejarah di episode-episode lainnya. Jika Anda menyukai video ini silakan tekan tombol suka, di-share dan di-subscribe channel ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Salam santun.